Kecamatan Pahandut adalah pusat pelayanan publik yang krusial di Palangkaraya. Namun, seiring meningkatnya volume kebutuhan warga, ruang yang ada saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal sirkulasi dan inklusivitas. Kami, kelompok 10, Teknik Membangun Universitas Palangkaraya, hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Didampingi Ibu Desi Riani, misi kami jelas menciptakan desain kantor kecamatan yang modern, ramah publik, dan berbasis pelayanan. 27 Oktober 2025, langkah pertama dimulai dengan restu dari Bapak Said Zain Basin selaku Camat Pahandut. Beliau memberikan kami perspektif berharga bahwa teknik bukan hanya soal bangunan, tapi soal melayani manusia. Selama beberapa hari, kami juga telah belajar melayani urusan masyarakat di loket, merasakan langsung kendala ruang, dan mencatat setiap keluhan sirkulasi yang ada. Di bulan November menjadi periode teknis bagi kami, menyusun dena, menentukan zonasi, hingga detail engineering design. Kami berusaha menggabungkan estetika modern dengan fungsi birokrasi yang tidak melupakan etnik Dayak, sehingga kami mendapatkan solusi yang kami rasa sudah cukup matang untuk dipresentasikan. Kami akan membawa nama dari kecamatan kami dari desainnya teman-teman dari Pak Wali ada maka itu nantinya mudah-mudahan nanti kami bisa berikan set plannya. Selasa 9 Desember 2025, hari pembuktian tiba. Kami mempresentasikan desain awal di hadapan pihak kecamatan. Hasilnya di luar dugaan. Pihak kecamatan terkesan dengan kedetailan desain kami. Sebuah apresiasi tinggi yang telah diberikan kepada kami. Namun, sebagai insan teknik, kami tahu kesempurnaan ada pada detail. Pihak kecamatan memberikan masukan krusial untuk menyempurnakan fungsi gedung. Yang pertama, yaitu perluasan aula agar mampu menampung 300 hingga 400 orang. Yang kedua, penambahan toilet internal di dalam area kantor camat untuk privasi dan kenyamanan. Yang ketiga, penambahan meja informasi di area paten untuk alur pelayanan yang lebih jelas. Kritik adalah bahan bakar inovasi. Pasca presentasi pertama pada 9 Desember, kami tidak berpuas diri meski telah mendapatkan apresiasi. Justru disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Sejak 11 Desember, suasana kerja kelompok berubah menjadi laboratorium gagasan. Kami menyadari bahwa memperbesar kapasitas aula hingga 400 orang bukan sekedar menggeser gas dinding, tapi tentang menghitung ulang struktur dan sirkulasi udara agar tetap nyaman. Diskusi panjang terjadi antara anggota kelompok untuk memastikan penempatan toilet tambahan di dalam kantor tidak mengganggu alur privasi pegawai, serta bagaimana meja informasi di area paten dapat terlihat menonjol namun tetap menyatu dengan estetika modern lobi yang kami usung. Hari-hari berikutnya dari 14 hingga 21 Desember menjadi saksi dedikasi kami. Dari meja kerja kelompok, kami saling mengoreksi dan melengkapi. Setiap detail meja informasi, letak sanitasi, hingga luas bentang aula, kami pastikan presisi. Ini bukan lagi soal tugas mata kuliah, tapi soal tanggung jawab profesional kepada masyarakat Pahandut. Sehingga kami kembali mendapatkan solusi untuk menjawab kekurangan desain yang sebelumnya. Desember 2025, kami kembali dengan jawaban atas semua masukan. Tidak ada lagi revisi, aula yang megah,
toilet yang privat, dan meja informasi yang fungsional telah terintegrasi sempurna dalam desain akhir. Sekian dana yang dibutuhkan. Kalau nanti rencana kesehatan akhirnya, jadi langsung akses akhirnya bapak buat. Jadi paling Pihak kecamatan menyatakan kepuasan penuh. Gagasan kami bukan lagi sekedar tugas kuliah, tapi telah menjadi standar baru yang diakui oleh para pemangku kepentingan. Perjalanan ini berakhir pada 23 Desember dengan penyerahan laporan dan plakat sebagai simbol kerjasama yang erat. Dan pada 30 Desember, kami menuntaskan seluruh kewajiban administratif termasuk HKI dan jurnal. Kami datang sebagai mahasiswa yang ingin belajar, dan kami pulang dengan meninggalkan sebuah blueprint masa depan. Terima kasih Kecamatan Pahandut, kami pergi. Namun, dampak dari gagasan ini akan tetap selalu ada. Teknik membangun, teknik berdampak, kelompok 10, tuntas.